Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jamaah kaum muslimin rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua, baik berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, yang mana dengan semua nikmat tersebut di pagi hari yang berbahagia ini kita kembali berjumpa untuk melanjutkan pembahasan kitab fikih Al-Wajiz fi Fiqih Sunnah wal Kitabil Aziz. Semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada umatnya hingga akhir zaman kelak. Kita akan lanjutkan pembahasan bab mandi besar, ya. Dan kita di pagi hari ini masuk pada pembahasan sifatuhul al-mustahabbah, ya. Tata cara mandi besar yang dianjurkan atau disunahkan. Jadi ini sunah-sunah tentang mandi besar, ya. Di antara tata cara mandi besar yang dianjurkan atau disunahkan, dalilnya yang pertama dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza iktasala minal janabah yabda'u fayaghsilu yadayhi, ya. Apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai untuk mandi janabah, maka beliau memulainya dengan fayaghsilu yadayhi, mencuci kedua tangannya. Ini sunnahnya, ya. Kalau rukunnya ada berapa? Masih ingat gak rukun mandi besar? Rukun mandi besar ada dua. Yang pertama nih, niat. Yang kedua, meratakan seluruh air. Hanya itu rukunnya. Nah, sunnah-sunnahnya diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ketika Nabi SAW ingin mandi janabah, ingin mandi besar, dimulai dengan mencuci kedua tangan. Itu sunnah yang pertama, ya. Fayaghsilu yadayhi summa yufragu biyaminihi ala shimalihi, ya, fayaghsilu farjahu. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam, ya, mengambil air dengan tangan kanannya, kemudian dituangkan ke tangan kirinya. Setelah itu fayaghsilu ya farjahu, kemudian mencuci kemaluannya. Nah, ini termasuk di antara apa? Sunnah. Jadi yang pertama apa? Mencuci kedua tangan. Kemudian berikutnya ambil air dengan tangan kanan, ya, kemudian dituangkan ke tangan kiri, dari tangan kiri kemudian mencuci kemaluan beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk di antara, ya, sunnah-sunnah, ya, atau tata cara mandi besar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tsumma yatawaddau wudu'a, ya, wudu'ahu lis-shalah, ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berwudu seperti wudu ketika akan sholat, ya. Nah, ini termasuk di antara sunnah-sunnah dalam mandi besar. Coba kita ulangi. Yang pertama, Nabi melakukan apa? Cuci kedua tangan dulu. Yang kedua, ambil air dengan tangan kanan, kemudian tuang ke tangan kiri. Setelah itu cuci kemaluan, ya. Setelah itu apa? Berwudu seperti wudu akan sholat. Umpamanya nih, ada seorang janabah junub, ya. Kemudian dia niat junub sudah, ya, niat mandi junub. Kemudian mandi seperti mandi biasa, meratakan air. Sah nggak mandi junubnya? Ya, sah, ya. Namun kalau dia lakukan seperti yang diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu anha, ya, maka dia mendapatkan pahala sunnah dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, "Tsumma, ya, ya'khudhul ma." Setelah selesai wudu seperti akan sholat, Nabi mengambil air, fayudkhilul asabi'ahu fi usuli sya'ri. Ya, kemudian ambil air, ya, dengan tangannya, fayudkhilul asabi'ahu fi usuli sya'ri. Kemudian memasukkan jari-jarinya ke pangkal rambut. Nah, ambil air, masukin jari-jarinya ke pangkal rambut, hatta idza ra'a an qad istabra, ya,
sampai apabila ya sudah tersentuh ya oleh air semua pangkal rambutnya, diratain Pak. Ya. Ambil air, masukkan ke pangkal-pangkal rambut, diratakan dengan jarinya ya. Setelah rata ya, hafana ala ra'sihi thalatha hafnat. Ya. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau sallallahu alaihi wasallam menuangkan air ya di atas kepalanya. Ya, jadi setelah ambil air ya, kemudian diratakan ya, air tersebut dengan ruas-ruas jari. Setelah itu apa? Ambil air ya, dituangkan di atas kepala ya. Salatha hafanat, tiga kali ya. Nah, orang sering apa? Menghiaskannya dengan sampoan. Ya, sampoan. Kalau nggak sampoan sah nggak? Ya sah lah. Ya. Dulu ada sampo? Nggak ada. Ya. Jadi kalaupun tidak sampoan itu sah. Ya. Summa afadha ala sa'iri jasadihi ya. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam menyiram sekujur tubuhnya ya. Summa ghasala rijlaihi. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua kakinya ya. Jadi setelah wudhu seperti wudhu akan sholat ya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, mengambil air ya, masukkan air dengan jari-jarinya ke pangkal rambut, diratakan. Setelah itu menyiram rambutnya berapa kali? 3 kali ya. Setelah itu baru menyiram sekujur tubuh. Yang terakhir membasuh kedua kaki. Inilah ya diantara sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mandi junub atau mandi janabah atau mandi besar yang diceritakan oleh istri beliau siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa ternyata ada banyak hal di dalam mandi besar yang kalau kita pelajari dan kita amalkan akan mendulang pahala yang sangat banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya cukup dengan melaksanakan 2 rukun itu sudah cukup. Namun kalau kita tambah dengan niat ya untuk mengamalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terutama dalam mandi janabah, maka mendapatkan pahala yang sangat banyak. Jadi kalau dikatakan Ustaz, kalau kita sudah niat nih mandi janabah, mandi junub, kemudian setelah niat masuk kamar mandi, ya udah mandi seperti orang biasa saja, sah tidak? Ya sah saja, boleh saja. Namun ya tidak ada salahnya bagi kita untuk mengamalkan sunnah-sunnah Nabi dalam mandi besar. Ya. Coba kita ulang lagi Pak. Sifat mandi besar Nabi. Yang pertama apa? Cuci kedua tangan, cuci dulu. Ya. Yang kedua, ambil air dengan tangan kanan, dituangkan ke tangan kiri. Kemudian setelah itu dicuci kemaluan. Setelah itu wudhu seperti wudhu akan sholat. Kemudian setelah itu ambil air, masukkan jari-jari ke pangkal rambut, kemudian di sela-sela sampai rata. Setelah itu apa? Menuangkan air di atas kepala berapa kali tuangan? 3 kali. Setelah itu menyiram sekujur tubuh. Ya. Yang terakhir membasuh kedua kaki. Inilah ya sifat atau tata cara mandi wajib sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diceritakan langsung oleh siapa? Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Ini termasuk diantara sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mandi junub atau mandi janabah. Kemudian, ya, di sini dikatakan bahwasanya faqad kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ahyanan yatrukul wudu qabla al-ghusl. Ya. Bahwasanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang ya meninggalkan berwudu ya ketika akan mandi wajib atau mandi janabah ya. Jadi kadang-kadang Nabi wudu seperti wudu akan sholat, kadang-kadang juga tidak wudu, langsung mandi saja. Ya. Jadi artinya apa? Tidak dilazimkan oleh Rasulullah SAW ketika mandi junub itu selalu wudu. Kadang-kadang Nabi meninggalkan wudu. Nah, ini juga boleh kita lakukan ketika kita mempunyai junub kemudian ingin mandi janabah. Ya.
Boleh kita wudu, boleh juga terkadang kita tinggalkan wudu. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dalil yang lainnya an Ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu taala anha qalat, dia mengatakan, qultu ya Rasulullah, aku berkata wahai Rasulullah, inni imra'atun asyaddu dhafra ra'si. Ya, sesungguhnya aku adalah seorang wanita, ya, asyaddu dhafra ra'si, yang mengikat kuat rambut kepalaku. Aku adalah seorang wanita yang mengikat kuat rambut kepalaku. Afa'an quduhu li ghuslil janabah, ya. Apakah saya harus membuka ikat kepalaku ini untuk mandi janabah? Ya, dikepang, ya, biasanya orang-orang Arab tuh kalau ngikat dikepang. Kalau orang kita di apa? Digulung, ya. Kalau orang-orang Arab tuh suka ngepang rambut, ya. Orang Arab kalau punya anak-anak perempuan tuh, ya, dikepangin, ya, ajin. Dikepang dengan kuat. Apakah saya harus mengikat, wahai Rasulullah, ya, ikat rambut saya ini untuk mandi janabah? Qal, ya, maka Nabi SAW bersabda, ya, la, tidak perlu, kata Nabi. La, tidak perlu. Ya. Innama yakfiki an tukhsi ala ra'siki thalatha hathayat. Ya. Maka Nabi mengatakan tidak perlu, ya, sesungguhnya cukup bagimu menuangkan air di atas kepalamu 3 kali tuangan. Jadi bagi wanita yang mengikat rambutnya dengan kuat, entah dikepang atau di apapun rambut tersebut diikat dengan kuat, ketika dia punya junub dan ingin mandi janabah, maka tidak perlu mengikat atau melepas ikatan rambutnya. Nabi mengatakan cukup bagimu menuangkan air berapa kali tuangan? 3 kali tuangan. 3 kali tuangan. Ya. Dan ini pernah terjadi. Ya, dan ini pernah terjadi. Dalilnya dari hadis Ummu yang diriwayatkan oleh Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Ya. Ini begitu juga berlaku untuk laki-laki. Ya, rambutnya gondrong, mungkin nggak laki-laki rambutnya panjang? Mungkin. Rasulullah SAW rambutnya sepanjang apa, Pak? Sebahu. Ya. Jadi sifat rambut Nabi itu sebahu, jemaah. Ya. Sahabat itu rambutnya panjang-panjang. Ya. Panjang-panjang. Nah, wanita Arab dahulu, para sahabiah itu kebanyakan apa? Rambutnya itu diikat dengan kuat. Maka ini memudahkan. Ya. Islam itu memudahkan para wanita. Di antara keindahan wanita itu, mereka suka berhias dengan cara apa? Mengikat rambut atau mengepang rambut. Kemudian ya, Islam datang untuk memudahkan. Kalau wanita punya junub, ya, cara mandi janabahnya cukup tuangkan air 3 kali tuangan di atas kepala tanpa melepas ikatan rambutnya. Ya. Tsumma tufidina 'alaikil ma fatat hurina. Ya, kemudian kau siramkan ke atas, ya, badanmu. Ya, maka itu sudah mensucikanmu. Ya. Jadi setelah menuangkan air di atas kepalanya yang masih terikat rambutnya 3 kali tuangkan, kemudian setelah itu menyiram air ke atas badannya, ya, sampai rata, maka itu sudah cukup untuk mensucikannya meskipun tanpa melepas ikatan rambutnya. Dan ini merupakan kemudahan bagi wanita yang ingin mandi junub, ya, bersama dengan itu dia mengikat rambutnya dengan kuat. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, dalil yang lainnya dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ana Asma sa'alatin Nabiy sallallahu alaihi wasallam an ghusl mahid. Ya. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Asma, ya, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam an ghusl mahid, tentang mandi haid. Jadi ada mandi junub, ada mandi haid. Ya. Faqal, dia berkata, ta'khudhu ihdakunna ma'aha wa sidrataha fatatahharu, ya, fatuhsinut tuhur. Ya. Maka kata Nabi SAW, ya, salah satu di antara kalian
ambillah air dengan ya daun sidar. Daun sidar itu apa? Bidara. Ya, air dicampur dengan daun bidara. Kemudian kata Nabi, fatuh sinut tuhur, hendaklah bersuci dengan sempurna, yaitu air yang sudah dicampur dengan daun bidara bagi wanita yang ingin mandi haid. Ya. Summa tasubbu ala ra'siha. Ya. Kemudian tuangkanlah air tersebut di atas kepalanya yang sudah dicampur dengan daun bidara tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi, fatadlukuhu dalkan syadida hatta tablugha syu'una ra'siha. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya, fatadlukuhu dalkan syadidan. Ya, gosoklah kepalanya dengan sungguh-sungguh hatta tablugha syu'una ra'siha. Ya. Hingga rata. Ya, jadi wanita yang mandi haid itu beda sama wanita yang mandi janabah. Yang mandi janabah meskipun rambutnya diikat, ya, disiram sudah nggak jadi masalah. Namun kalau wanita yang mandi haid kata Nabi, ya, fatadlukuhu dalkan syadidan hatta tablughu syu'una. Ya. Maka gosoklah kepalanya dengan sungguh-sungguh hingga rata, digosok, harus digosok. Wanita yang mandi haid beda sama wanita yang sedang janabah. Dia harus betul-betul pastikan rata gitu. Ya, digosok-gosok rambutnya. Dipastikan air itu rata masuk ke dalam ya sela-sela kepalanya. Tsumma tasubbu 'alaihal ma', ya. Kemudian tuangkanlah ke atas kepalanya itu air. Tsumma ta'khudhu firsatan mumassakatan fatatahharu biha, ya. Kemudian ya, ambillah sepotong kain atau kapas. Kan dulu belum ada apa? Pembalut, ya. Belum ada pembalut, ya. Maka kata Nabi setelah itu ambillah sepotong kain atau kapas, ya. Fatatahharu biha, ya. Maka ia telah menjadi suci. Kemudian kata Nabi, faqalat Asma, ya. Kemudian Asma berkata, kaifa tatahharu biha, ya. Bagaimana ia dianggap sudah suci wahai Rasulullah? Ya. Kemudian kata Nabi SAW, ya, subhanallah, tatahharun biha, ya. Maha suci Allah, dia sudah menjadi suci dengan seperti itu, kata Nabi SAW. Asma penasaran, emang sudah suci? Ya, dengan seperti itu wanita yang mandi haid sudah suci. Iya, sudah suci, subhanallah, kata Nabi. Ya. Faqalat Aisyah, maka Aisyah mengatakan, ya, ka'annaha tukhfi dzalika, sambil membisikkan kepada Asma. Ya, Aisyah itu setelah Nabi mengatakan subhanallah, ya. Asma mengatakan, loh, seperti itu sudah jadi suci wahai Rasulullah? Iya, sudah menjadi suci, subhanallah, ya. Kemudian Aisyah membisikkan kepada Asma, ya, bisikan, tattabi'ina atharad dam. Hai Asma, sambil bisik-bisik Aisyah kepada Asma, wahai Asma, ya, kamu harus ya menjelajahi bekas darah, ya, bekas darah tersebut, bekas darah haid tersebut, ya. Maksudnya apa? Membersihkan bekas darah tersebut dengan apa? Kapas atau kain. Udah cukup seperti itu sudah suci daripada haid, ya. Wa sa'alathu an guslil janabah faqal, ya. Kemudian Asma juga bertanya tentang mandi janabah. Ya, kalau tadi bertanya tentang mandi haid, sekarang bertanya tentang mandi janabah. Faqal ta'khudhu ma'an, ya, fatatahharu fatuhsinul tuhur. Ambillah air, kemudian sempurnakanlah wudu, ya. Au tublughu tuhur, tsumma tasubbu ala ra'siha. Kemudian tuangkanlah air tersebut ke atas kepalanya, ya. Fatadlukuhu hatta tablughu syu'una ra'siha, ya. Kemudian gosoklah kepalanya sampai rata. Ini bedanya nih, jemaah. Kalau tadi mandi haid itu, ya, digosok dengan sungguh-sungguh pastikan kalau wanita mandi haid. Namun kalau mandi janabah, tuangkan air kepala, gosok secukupnya saja. Nggak ada penekanan dalkan syadidan. Gosoklah dengan serius dan sungguh-sungguh, enggak. Ya. Tsumma tufidu 'alaihal ma'.
ya. Kemudian tuangkanlah ya di atas kepalanya air, tuangkan air di atas kepalanya. Nah, inilah perbedaan antara wanita yang mandi haid dengan wanita yang mandi janabah. Kemudian penulis mengatakan fahadzal hadits sharih fi tafriqi bainal ghuslil mar'ati minal mahid wa ghusliha minal janabah. Bahwasanya hadis ini tegas ya dalam membedakan antara seorang wanita yang mandi haid dengan mandi janabah. Haitsu akkada 'alal haidhi an tubaligha fi tadliki syadid wa tatahiri. Ya. Dengan kata penulis, beliau menjelaskan ya bahwa wanita yang haid ini ditekankan untuk menggosok kepalanya dengan sungguh-sungguh bagi wanita yang mandi haid ya. Dan bersuci dengan serius ya, bersuci dengan serius. Malam yu'akkadu mithlahu fi ghusliha minal janabah, yang tidak ditekankan kepada wanita yang mandi janabah. Itu bedanya, Pak. Ya. Kalau wanita yang mandi haid benar-benar harus digosok dengan rata. Ya. Beda sama wanita yang mandi janabah. Ya. Tuangkan air ke kepala udah biasa aja. Ya. Gosok biasa saja. Kemudian kata penulis, kama ana haditha Ummu Salamah dalil ala adami wujubun naqdi fi ghusliha minal janabah. Ya. Dan kata penulis ya, orang yang mandi wajib atau mandi junub ya tidak wajib untuk melepaskan ikatan rambut. Orang yang mandi junub tidak wajib melepaskan ikatan rambut. Ya. Adapun orang yang mandi haid maka dia harus apa? Melepaskan ikatan rambut kemudian menggosok kepalanya dengan sungguh-sungguh. Nah, ini bedanya antara wanita yang mandi haid dengan wanita yang mandi janabah. Ya. Wal aslu, pada asalnya ya, naqdu sya'ri litayakkuni wusulil ma. Ya. Pada asalnya ya, kata penulis di sini ya. Air itu ya, naqsul sya'ri litayakkuni wusulil ma ya. Diuraikannya rambut agar yakin sampainya air ke kepala. Jadi rambut itu diurai ya agar yakin sampainya air ke pangkal rambut atau ke kepala ya. Ila annahu ufiya anhu fi ghuslil janabah litakarrurihi ya. Hanya saja hal ini tidak harus pada wanita yang sedang mandi janabah. Kan tadi sudah diuraikan dalilnya, wanita yang mandi janabah tidak perlu mengikat atau melepas ikatan rambut, tidak seperti wanita yang sedang mandi haid. Itu bedanya aja, Pak. Ya. Kemudian wa wuqu'il masyaqqati syadidah fi naqdihi ya. Dan ini menimbulkan kesulitan berat bagi wanita yang sedang mandi haid bi khilafi ghuslil haid ya. Fa innahu fi syahri marrah ya. Adapun ya wanita yang sedang mandi haid ini hanya berapa? Sebulan sekali. Ya. Adapun wanita yang mandi janabah ya bisa berkali-kali, Pak. Ya. Itulah yang membedakan antara wanita yang mandi haid dengan wanita yang mandi janabah. Iya. Jadi kalau wanita yang mandi janabah harus dilepas ikatan rambutnya tentu akan menyulitkan. Karena mandi janabah itu sehari bisa ya mungkin 2 kali, 3 kali. Beda dengan wanita yang mandi haid sebulan hanya sekali, maka dia harus melepas ikatan rambutnya, kemudian pastikan air itu sampai ke pangkal rambut, harus betul-betul serius digosok untuk memastikan semua air masuk ke pangkal rambut. Ya, inilah alasan ya perbedaan antara wanita yang mandi janabah dengan wanita yang mandi haid. Ya, letaknya di mana perbedaannya, jemaah? Di rambut ya, kemudian pada gosokan di atas kepala ya. Kemudian penulis mengatakan faidah yajuzu li zaujaini
an yaktasila ma'an fi makanin wahidin. Ya. Dibolehkan bagi pasangan suami istri untuk mandi bersama di dalam satu kamar mandi. Dan ini termasuk sunnah. Ya. Di antara sunnah Nabi adalah mandi bareng bersama istri di satu kamar mandi yang sama. Ya. Yanzuru kullun minhuma ila aurati sahibihi. Ya. Satu sama lain yang memandang aurat pasangannya. Suami mandang aurat istrinya, istri mandang aurat suami. Ya. Kapan terakhir kali jamaah mandi bareng sama istri? Ya. Ini termasuk di antara sunnah. Ya. Maka dikisahkan di sini liqaulihi Aisyah radhiyallahu anha, sebagaimana perkataan Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu aktasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin wa nahnu junuban. Ya. Aku pernah mandi bersama Rasulullah, pernah mandi bareng ya bersama suamiku yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in wahidin dalam satu bak. Ya. Wa nahnu junuban, sedangkan kami dalam keadaan junub. Berarti termasuk di antara sunnah Nabi SAW dengan istrinya adalah mandi bersama. Ya. Makanya itu batil pendapat yang mengatakan kalau menjima istrinya itu tidak boleh melihat aurat atau harus pakai selimut. Nggak ada itu. Batil pendapat itu. Ya. Mandi bareng saja boleh, satu sama lain saling memandang aurat. Ya. Nah, jadi ini sunnah. Ya. Kemudian kita lanjutkan jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pembahasan berikutnya, ya, mandi-mandi yang disunahkan, ya. Al-iksalul mustahabbah, mandi-mandi yang disunahkan. Apa saja mandi-mandi yang disunahkan? Ada beberapa poin di sini, ya. Yang pertama, iktisalu inda kulli jima', ya. Mandi setiap kali akan berhubungan badan dengan istri. Ya. Mandi setiap kali akan berhubungan badan dengan istri. Ini diantara mandi yang disunahkan. Ya. Li hadis Abi Rafi' anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, ya. Dari hadis Abi Rafi' bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan tafadzata lailatin ala nisaihi yaktasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Ya. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, keliling dalam satu malam, ya, ke rumah istri-istrinya. Jadi Nabi dalam satu malam tuh keliling, ya, ke rumah istri-istri beliau. Yaghtasilu inda hadhihi wa inda hadhihi. Mandi di sini dan mandi di sini, mandi di sini, ya. Setiap ke rumah istri beliau mandi sebelum menjima istrinya. Terus yang pertama mandi, yang dua mandi, tiga terus, ya. Sebelum menjima istrinya beliau selalu mandi. Qal faqultu, ya, maka aku bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala taj'aluhu wahidan? Kenapa nggak mandinya sekali aja buat semua istrinya gitu loh? Ya, ada sahabat yang bertanya demikian. Ya, maka Nabi bersabda, qal hadza azka wa adyab wa adhar. Ya, sesungguhnya ini lebih azka, lebih bersih. Ya, wa adyab, lebih baik, thayyib. Ya, wa adyab wa adhar, dan lebih suci. Ya, dan termasuk ini di antara sunnah-sunnah Nabi SAW, ya, setiap kali akan menjima istri-istri beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam satu malam, ya, di sini mandi, di sini mandi, di sini mandi. Ya. Nah, itu termasuk salah satu mandi yang disunahkan. Ya. Jadi buat bapak-bapak, ya, ini juga bisa diamalkan. Ya. Kalau mau berhubungan sama istri, sudah tahu dalilnya, maka mandi. Ya. Alasannya apa? Yang pertama lebih bersih, ya. Kemudian lebih baik, atyab, thayyib, ya. Yang ketiga lebih suci, ya. Dan sebagian ulama mengatakan yujadidun nasyad, ya, yujadidun nasyad, untuk menambah semangat, memperbarui semangat. Kalau kira-kira habis mandi segar nggak, Pak?
Segar. Ada nggak orang habis mandi lemes? Jarang. Jarang. Habis mandi itu segar. Ada semangat baru. Ya. Maka di antara sunnah sebelum menjima istrinya adalah mandi. Ya. Setelah menjima, ada yang namanya mandi apa? Mandi wajib yang kita bahas. Ya. Jadi ada sunnah mandi sebelum menjima istri, setelah menjima istri juga ada mandi wajib. Ya. Berarti berapa kali mandi? 2 kali ya. Sebelum dan sesudah. Insyaallah ya. Baik. Kemudian di antara mandi yang disunahkan yang kedua ya iktisalul mustahadhati likulli shalah ya. Mandinya wanita yang istihadhah. Wanita yang istihadhah setiap kali akan sholat ya. Jadi darah yang keluar setelah siklus haid itu adalah darah istihadhah. Kalau wanita keluar darah istihadhah tetap wajib sholat. Dan di antara mandi yang disunahkan mandi untuk wanita yang istihadhah setiap kali akan sholat. Setiap kali akan sholat. Iya. Auli zuhr wal asr jami'an guslan. Iya. Atau untuk sholat zuhur dan sholat asar ya sekali mandi. Zuhur dan asar sekali mandi. Walil maghrib wal isya jam'an guslan ya. Dan untuk maghrib dan isya sekali mandi. Walil fajar guslan ya. Dan untuk sholat fajar yaitu sholat subuh ya adalah sekali mandi. Li hadis Aisyah radhiyallahu anha qala. Dalilnya hadis Aisyah radhiyallahu taala anha ya beliau mengatakan inna ummah Habibah istuhidat fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya bahwa sesungguhnya Ummu Habibah ya istihadah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa amaraha bi ghusli likulli shalah. Maka Nabi SAW memerintahkan kepadanya untuk mandi setiap kali akan sholat. Ya. Wa fi riwayatin anha dalam riwayat yang lainnya istuhidati imra'atun ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Seorang wanita ya istihadah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa umirat an tuajjalal asr wa tuakhiradh dhuhr. Iya. Maka Nabi merintahkan kepadanya untuk menyegerakan sholat asar dan mengakhirkan zuhur. Mengakhirkan sholat zuhur. Jadi sholat zuhurnya mepet-mepet sholat asar. Ya. Wa taqtasila lahuma ghuslan wahidan. Ya, yaitu dan menyuruhnya satu kali mandi untuk keduanya antara zuhur dan sholat asar. Ya. Wa tuakhiral maghrib wa tuajjalal isya. Kemudian mengakhirkan waktu maghrib ya atau sholat maghrib dan menyegerakan sholat isya. Jadi sholat maghribnya mepet-mepet ke waktu isya. Ya. Wa taqtasila lahuma ghuslan. Ya. Dengan satu kali mandi untuk kedua sholat tersebut. Ya. Wa taqtasila li sholati subhi ghuslan. Kemudian satu kali mandi untuk sholat subuh. Nah, ini dalil menunjukkan bahwasanya wanita yang istihadah itu disunahkan ya, untuk mandi setiap kali akan sholat. Bisa digabung tuh. Ya. Sholat zuhur dengan asar sekali mandi, maghrib dengan isya sekali mandi. Namun caranya gimana? Sholat zuhurnya diakhirkan tuh, ya dekat waktu asar. Ya. Begitu juga maghrib dan isya. Maghribnya diakhirkan dekat waktu isya. Boleh satu kali mandi dulu ya. Nanti udah mepet-mepet waktu asar dia sholat zuhur. Setelah itu sholat asar. Begitu juga nanti di waktu maghrib sekali mandi saja. Sholat maghribnya sudah mepet waktu isya. Setelah itu ya mengawalkan waktu isya. Ya. Nah untuk sholat subuh satu kali mandi. Ya. Kemudian jemaah kaum muslimin rahimakumullah, di antara mandi yang disunahkan juga al-ightisalu ba'dal ighma ya. Yaitu mandi setelah pingsan. Pernah pingsan nggak tuh? Pernah pingsan? Ya. Jadi setelah pingsan ternyata ada mandi, tapi hukumnya sunnah. Ya. Dan ini pernah dilakukan oleh Nabi SAW
wasallam. Li hadis Aisyah ya radhiyallahu taala anha. Dalilnya hadis dari Aisyah lagi radhiyallahu taala anha. Qalat Aisyah mengatakan ya, Sakula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal ya. Ketika Nabi SAW dalam kondisi kritis ya, di akhir hayatnya, Nabi sedang sakit dalam kondisi kritis, Nabi bersabda, Asalan nas, apakah manusia sudah melaksanakan sholat isya? Nabi sedang kondisi kritis ya, Pak. Fakulna la, ya, hum yantazirunaka ya Rasulullah, ya. Belum. Mereka sedang menunggumu wahai Rasulullah. Nabi padahal sedang dalam kondisi kritis ya, Pak. Sakit yang amat sangat. Belum wahai Rasulullah, mereka menunggumu untuk menjadi imam salat isya. Faqal, maka Nabi bersabda, "Dha'u li ma'an fil mihaddah." Ya, fil mihaddah. Ya. Maka kata Nabi, sediakanlah satu bak air untukku. Sediakanlah satu bak air untukku. Ya. Qalat, maka aku berkata, fa fa'alna, maka kami lakukan. Kami ambilkan satu bak air, kemudian disediakan kepada Nabi SAW. Ya. Faktasala, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun mandi, ya, dalam kondisi kritis. Ya, Nabi mandi. Tsumma dzahaba liyadu'a. Ya. Kemudian Nabi SAW ya bangkit dengan susah payah. Ya. Jadi beliau tuh berusaha bangkit dengan susah payah. Tahu sendiri jamaah, kalau orang dalam kondisi kritis untuk bangun saja susah. Ini Nabi mau mandi jamaah. Ya. Kemudian beliau berusaha apa? Bangkit untuk mandi, untuk berusaha mengimami sholat isya karena jamaah sedang menunggu Nabi SAW. Begitu bangkit dengan susah payah, ya, fa'ukbiya alaihi, ya, begitu bangkit maka Nabi pingsan, jatuh pingsannya, Pak. Ya. Suma afaqo, setelah pingsan beliau siuman, wah siuman lagi, luar biasa, ya. Ditunggu sahabat, ya. Nabi berusaha sekuat tenaga untuk bangkit dari sakitnya. Setelah berusaha bangkit, pingsan ya, kemudian siuman. Setelah siuman apa kata Nabi? As-sholanas, ya. Para sahabat sudah sholat isya belum? La, ya. Maka kami katakan belum. Ya. Hum yantazirunaka ya Rasulullah. Mereka menunggumu wahai Rasulullah SAW. Belum sholat. Ya. Faqal, maka Nabi mengatakan untuk kedua kalinya, Da'u lima'an fil mikhdab, ya. Tolong ambilkan aku satu bak air. Ya. Qalat fa fa'alna, maka kami lakukan. Faktasala tsumma dzahaba liyadu'a. Maka beliau mandi, jemaah. Mandi, ya. Setelah mandi, ya, beliau berusaha untuk bangkit lagi, pelan-pelan bangkit. Ya. Fa'ukmiya alaihi, ya. Apa yang terjadi? Kemudian beliau pingsan lagi, ya. Insyaallah, ya. Berusaha untuk mengimami sholat isya, pingsan lagi. Tsumma afaqo, kemudian siuman lagi Nabi SAW, ya. Faqal, kemudian Nabi mengatakan asalan nas, ya. Para sahabat sudah melaksanakan sholat isya atau belum? Ya. Faqulna la, belum wahai Rasulullah. Hum yantazirunaka ya Rasulullah. Mereka menunggumu wahai Rasulullah. Ya. Kemudian fadzakarat irsalahu ila Abi Bakar wa tamamal hadis, ya. Kemudian Aisyah bercerita radhiyallahu taala anha, ya. Nabi mengutus kurir, ya, memanggil Abu Bakar untuk ditunjuk sebagai imam sholat isya. Artinya apa? Nabi sudah tidak sanggup lagi mengimami sholat isya karena kondisinya sudah kritis, ya. Mau mandi, bangun dengan susah payah, pingsan lagi, siuman lagi, bertanya, mau mandi lagi, bangun, pingsan lagi. Akhirnya Nabi apa? Manggil sahabat, ya kurir lah, ya. Tolong kamu panggil Abu Bakar, ya. Tolong gantikan saya menjadi imam sholat isya. Insyaallah, ya, maaf. Nah, ini menunjukkan kita bisa ambil pelajaran dari hadis ini
terkait dengan yang kita bahas adalah ada ternyata mandi sunnah yang dilakukan Nabi setelah pingsan, ya, atau siuman dari pingsan. Ini mandi yang disunahkan. Jadi ketika kita tahu hadis ini, kemudian kita amalkan ketika kita pingsan, ya, kemudian setelah siuman kita mandi sebagaimana sunnah yang dilakukan Nabi SAW, maka mendapatkan pahala, ya, mendapatkan pahala. Kemudian jamaah kaum muslimin rahimakumullah, ya, pembahasan yang terakhir, ya, poin yang terakhir, al-iktisalu min dafnil musyrik, ya, mandi setelah menguburkan orang musyrik, ya. Mandi yang disunahkan adalah mandi setelah menguburkan orang musyrik, ya, mati dalam kesyirikan. Li hadis Ali bin Abi Thalib, dalilnya dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, anahu ata Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqal. Beliau mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Ali berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna Abu Thalib mata." Sesungguhnya Abu Thalib telah meninggal dunia. Ya. Faqal, maka Nabi bersabda, "Idhab fawarih." Ya, pergilah kamu, kemudian kuburkanlah dia. Pergilah kamu, hai Ali, kemudian kuburkanlah Abu Thalib. Ya. Falama waraituhu roja'tu ilaihi. Maka setelah aku selesai menguburkan Abu Thalib, aku kembali lagi pada Nabi SAW. Faqali, maka Nabi bersabda kepadaku, iktasil, mandilah. Ya, mandilah. Jadi ada sunnah juga jemaah, menguburkan orang yang musyrik, ya, mati dalam kesyirikan. Setelah menguburkan ada mandi yang disunahkan, ya, ya, mandi biasa, ya. Namun ini hukumnya sunnah. Apabila dikerjakan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan kita sama-sama tahu Abu Thalib itu Masya Allah, ya, pasang badan, ya, demi keponakannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun sayang sekali meninggal dalam keadaan syirik, ya. Jadi ketika masa-masa kritisnya itu Abu Thalib, Nabi SAW ada di sebelah sisi kanannya. Kata Nabi SAW, "Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, yang dengan kalimat tersebut aku akan membelamu nanti di hari kiamat." Ya, Abu Thalib nggak bisa ngomong, jemaah. Lihat sebelah kirinya, ya, para sahabatnya, Abu Jahal CS, Abu Jahal, Abu Lahab. Apa kata mereka? Abu Thalib, apakah kamu ingin meninggalkan agama nenek moyangmu? Ya. Akhirnya Abu Thalib sampai matinya tidak mengucapkan apa? Kalimat la ilaha illallah. Ini menunjukkan, ya, hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah apa yang di tangan Allah? Hidayah taufik. Adapun yang bisa kita usahakan hidayah apa namanya? Hidayah kan ada dua tuh. Yang bisa kita usahakan sebagai manusia, hidayah irsyad. Jadi ada hidayah irsyad, ada hidayah taufik. Nah, yang bisa kita usahakan itu hidayah irsyad. Irsyad itu petunjuk. Sama kayak antum nih, ayo ngaji yuk. Ya, yuk kita ngaji. Itu irsyad. Perkara nanti dia berangkat atau tidak, itu taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Para ustadz, para kiai ceramah ini hidayah irsyad. Ya, menunjuki ke jalan yang lurus, ke jalan kebenaran, ya. Dia bisa mengamalkan, dia terima atau tidak, ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi menunjuki hidayah irsyad kepada pamannya. Pamanku, ucapkanlah la ilaha illallah, dengan kalimat tersebut aku akan membelamu nanti di hari kiamat. Ya. Namun Allah tidak berikan hidayah taufik kepada Abu Thalib. Ya. Jadi hidayah irsyad itu bisa kita usahakan, namun hidayah taufik adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah kaum muslimin rahimakumullah, kita cukupkan, ya, sampai poin 4. Ya. Insyaallah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan masih di bab mandi besar, kemudian mungkin kita lanjutkan langsung ke bab tayamum insyaallah, ya. Baik, ada waktu sedikit, kita buka sesi tanya jawab. Ya, silakan Pak. Gimana Pak? Iya, fungsi wudhu. Ya, memang dalam syariat ini ada hikmah yang kita ketahui, ada hikmah yang tidak kita ketahui. Ya. Apa fungsi wudhu? Di antara penjelasan para ulama, yujadidu nasyat, sama seperti mandi. Ya.
untuk memperbarui semangat. Ya. Namun ingat, wudhu ketika mandi wajib itu terkadang Nabi tinggalkan, terkadang dikerjakan, terkadang Nabi tinggalkan. Artinya ini hukumnya sunnah. Ya. Dilakukan mendapatkan pahala, tidak dilakukan juga tidak tercela. Yang penting memenuhi dua rukun tadi, mandi wajib. Rukun yang pertama adalah di niat, yang kedua meratakan air. Itu udah cukup. Tapi kalau menambah wudhu, ya ambil air dengan tangan kanan, tuang tangan kiri, ya kemudian dicuci kemaluan, maka ini mendapatkan tambahan pahala. Ya. Kalau dikatakan kepada kita mau pahala 1 apa 5 gitu, maunya berapa kira-kira? 5 ya, harus berusaha kan gitu. 1 apa 5, kamu pilih 1 ya, gimana logikanya? Kalau ditraktir mau nasi goreng biasa apa spesial? Spesial, gratis. Ini masalah surga mau yang biasa-biasa, pinggiran surga aja lah Ustaz. Janganlah. Kalau bisa surga Firdaus. Sampai Nabi bersabda kepada umatnya, kalau kalian minta surga jangan tanggung-tanggung, kata Nabi. Mintalah surga Firdaus yang paling tinggi, jangan tanggung-tanggung. Nah, kita kayak gini nih, ya. Kadang-kadang ada orang meremehkan sunnah lah, udahlah nggak usah. Kalau kita bisa sanggup wudhu ketika mandi janabah, wudhu nggak jadi masalah. Namun kalau kita mungkin buru-buru, ya, maka kita tinggalkan pun nggak jadi masalah, tidak tercela. Ya, wallahu a'lam bishawab. Iya, iya Pak. Iya, betul Pak ya. Namun ini dikhususkan, ada dalil khusus untuk wanita yang haid. Iya, wanita yang haid. Caranya gimana? Nabi tadi sudah jelaskan, iya. Untuk zuhur dan asar itu 1 kali mandi. Iya, biar efektif bagaimana? Kata Nabi SAW, waktu zuhurnya diakhirkan. Kemudian waktu asarnya awal. Jadi mepet nih. Kemudian 1 kali mandi untuk keduanya. Begitu juga maghrib dengan isya. Itu juga 1 kali mandi. Bagaimana caranya? Ya, mengerjakan sholat maghrib diakhirkan mendekati waktu isya. Ya, setelah itu baru mengerjakan sholat isya dan sekali mandi untuk keduanya. Adapun subuh 1 kali mandi. Berarti sehari berapa kali mandi? 3 kali mandi. Iya, 3 kali mandi. Untuk wanita yang apa tadi? Istihadhah, afwan. Bukan haid, ya istihadhah. Ya, istihadhah. Wanita yang istihadhah itu setiap kali sholat itu mandi. Ustaz, maunya mandinya setiap kali sholat, tapi sholatnya nggak mau diakhirkan, ya boleh-boleh aja. Ya, kalau dia kuat boleh-boleh saja. Karena Nabi kan ketika itu tinggal di Madinah, ya, Pak. Madinah itu suhunya ekstrim. Ya, kalau panas ya panas banget. Ya. Kalau dingin ya dingin banget. Ya. Dingin banget, Pak. Belum lama saya ke sana tuh dingin banget ya. Tangan itu sampai kayak beku mau sholat. Sholat zuhur aja kita kedinginan. Itu solusi. Kalau di kita kan baru mandi sebentar keluar rumah udah keringetan, kalau di sini tropis. Ya kalau mau mandi setiap kali akan sholat bagi wanita istihadhah boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja. Allahu a'lam bishawab. Iya. Ada lagi jemaah? Iya, Pak. Lanjutan masalah menyiram. Tidak dengan menyiram itu tidak ada bantuan. Iya. Menyiram kan banyak kaifiatnya ya. Bisa dengan apa? Gayung, ya. Bisa dengan tangan tadi menyiram ya. Bisa dengan apa? Shower, dengan ember bisa. Ya. Boleh-boleh saja, Pak. Ya, boleh-boleh saja. Ya, boleh-boleh saja dengan gayung, dengan ya tangan, dengan shower. Ya. Boleh-boleh saja. Ya. Yang penting jangan pakai siraman pemadam kebakaran. Mental kita ya. Baik. Ada lagi jemaah, silakan. Kalau tidak ada mungkin kita cukupkan ya, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.